Halo adik-adik Sobat Matematika, saya Ibu Sri Wahyuni atas nama pengelola program studi S2 Matematika akan memperkenalkan program studi S2 Matematika FMIPA UGM. Program studi Magister Matematika FMIPA UGM didirikan pada 30 tahun yang lalu, tepatnya pada April 1992 dengan tujuan ikut membantu pemerintah dalam mengembangkan pendidikan dan penelitian di bidang matematika, baik teori maupun aplikasinya. Program studi Magister Matematika menawarkan program pada peserta didik untuk memperkaya mahasiswa dengan tingkat kemampuan matematika lanjut yang baik, untuk mempersiapkan lulusan memasuki dunia kerja maupun untuk studi lanjut pada program doktor matematika atau pada program statistika. Selama 30 tahun perjalanan program studi Magister Matematika telah meluluskan sebanyak kurang lebih 1.500 magister matematika dengan berbagai minat atau konsentrasi dan telah tersebar di seluruh Nusantara, bekerja sebagai akademisi, bekerja sebagai praktisi, maupun bekerja pada pemerintahan pada institusi pemerintah. Program studi Magister Matematika, walaupun namanya hanya matematika, tapi menawarkan 4 bidang minat. Pertama adalah bidang minat analisis, yang kedua bidang minat aljabar dan kombinatorika, dan yang ketiga bidang minat terapan dan komputasi, serta yang terakhir adalah bidang minat statistika dan data science. Penerimaan mahasiswa baru program Magister Matematika telah berubah karena pada mulai tahun akademik 2022-2023 ini menerima mahasiswa baru setiap semester. Nah, untuk semester 2 ini akan berakhir pendaftarannya pada tanggal 3 Januari 2023. Saya selaku Ketua Program Studi Magister Matematika FMIPA UGM dengan bangga mengajak Sobat Matematika, adik-adik matematika yang memiliki minat dan kemampuan bidang matematika lebih lanjut untuk bergabung dengan kami. Tidak hanya untuk lulusan S1 matematika, tapi juga bisa S1 statistika, bisa juga S1 pendidikan matematika, dan juga S1 aktuaria, serta program studi S1 bidang lain yang mempunyai kecintaan, mempunyai minat untuk studi lanjut bidang matematika. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Ibu Sri Wahyuni, selaku pengelola program studi S2 Matematika, nanti bersama memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bu Indarsi, saya mendampingi Bu Sri Wahyuni sebagai sekretaris program Magister Matematika. Kali ini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hal-hal terkait dengan program S2 Matematika dan juga khususnya terkait dengan pendaftaran masuk program studi S2 Matematika. Pada dasarnya pada semester genap ini kita akan menerima sejumlah mahasiswa sekitar 25 untuk satu kelas. Terkait dengan matrikulasi, tepatnya program studi S2 Matematika tidak menyelenggarakan program matrikulasi seperti pengertian matrikulasi yang selama ini adik-adik ketahui. Yang kita selenggarakan adalah program defisiensi. Ceritanya, sesuai ketentuan pendaftaran, adik-adik harus login melalui UGM ACID untuk persyaratan umumnya. Sementara untuk persyaratan khususnya ada di web S2 Matematika. Adik-adik pasti bisa mencari ketik S2 Matematika UGM akan keluar webnya. Di sana nanti adik-adik akan mendapatkan syarat khusus untuk masuk ke S2 Matematika. Jadi syarat umum ada di UGM ACID, untuk syarat khususnya ada di web S2 Matematika. Nanti akan tertera di sana tentang pendaftaran. Setelah adik-adik mendaftar dan mengikuti tes, adik-adik akan mendapatkan keputusan diterima atau tidak diterima berdasarkan hasil tes, berdasarkan IPK,
berdasarkan latar belakang S1-nya, yaitu yang dinilai dari akreditasi program studi S1-nya. Kalau nanti S1-nya A atau unggul, nanti akan punya poin tertinggi. Kalau S1-nya B atau baik sekali akan mendapatkan poin sedikit di bawahnya. Dan kalau akreditasinya C atau baik, nanti akan mendapatkan poin di bawahnya lagi. Jadi berdasarkan 3 hal tersebut, adik-adik akan diputuskan masuk melalui diterima langsung atau tidak diterima langsung atau tidak diterima sama sekali. Untuk yang tidak diterima langsung, yang diterima tetapi tidak langsung, itu adik-adik diminta untuk mengikuti program defisiensi. Program defisiensi itu dilaksanakan kurang lebih 4-5 minggu sebelum kuliah dimulai dan tidak ditarik biaya lagi. Itu sudah merupakan bagian dari UKT yang dibayarkan adik-adik. Besaran UKT nanti ya, nanti kami informasikan. Untuk defisiensi ini, adik-adik itu tujuannya ya adalah adik-adik disamakan kesiapannya untuk mengikuti program S2-nya. Jadi bukan matrikulasi. Kalau matrikulasi kan belum daftar kemudian mengikuti matrikulasi, atau tidak diterima kemudian mengikuti matrikulasi. Ini tidak, ini defisiensi. Jadi yang efisien itu kan langsung, defisiensi itu dikurangi efisiensinya gitu ya, adik-adik ya, begitu ya. Jadi adik-adik kalau yang langsung diterima tidak perlu mengikuti program defisiensi, tapi kalau yang tidak diterima langsung, ini adik-adik harus mengikuti program defisiensi. Jadi adik-adik nggak usah merasa ini ya, nggak usah merasa takut gitu ya. Nah, karena apa? Ya ikuti tes secara alamiah. Nanti 3 parameter tersebut akan menentukan adik-adik itu sudah siap untuk langsung atau masih harus dibekali supaya sejajar dengan yang lain. Ya. Tidak harus adik-adik. Pada program S2 Matematika ini ada 2 jalur pendaftaran untuk S2 Matematika, yaitu jalur reguler dan jalur by riset. Untuk jalur reguler sama sekali tidak perlu mencari supervisor dulu. Untuk jalur by riset inilah sebaiknya memang adik-adik mempunyai kontak dulu dengan salah satu dosen untuk meminta pendapatnya apakah minat penelitian yang adik-adik minati itu ada slot, ada waktu, ada tempat untuk dosen yang diinginkan. Misalnya saja ingin mengambil matematika terapan bidang riset operasi misalnya begitu ya. Nah tapi kemudian kan masalahnya mengapa harus mencari supervisor dulu, karena untuk yang by riset itu harus menuliskan, harus submit proposal. Nah, proposal itulah yang nanti harus ada linknya dengan salah satu dosen pada Departemen Matematika. Jadi sekali lagi, tidak perlu mencari supervisor dulu kecuali adik-adik itu mau jalur S2 by riset. Tapi adik-adik ya, kalau misalnya adik-adik gak kenal sama sekali dengan dosen dari Departemen Matematika, maka adik-adik tetap bisa mengajukan asalkan adik-adik bisa menuliskan proposal. Jadi menuliskan proposal itu kalau sudah punya disampaikan saja. Kalau jadi dan tidak perlu mencari supervisor. Tapi kalau belum punya masalah yang mau dituliskan di proposal apa, adik-adik itu tentu saja perlu mencari masalah. Nah, masalahnya dari mana? Masalahnya itu adalah dari dosen yang nanti mungkin dihubungi dan bersedia untuk menjadi supervisor adik-adik. Seperti itu. Ya, untuk LOA ini kita beri kelonggaran, bisa diver selama 1 semester atau 2 semester. Jadi berdasarkan pengalaman memang beberapa calon mahasiswa itu karena terkendala administrasi beasiswa, biasanya ada yang meminta diver 1 atau 2 semester seperti itu. Untuk nilai TPA dan
TOEFL ini harus di-upload lengkap pada waktu mendaftar seperti itu, karena nanti ada verifikasi dari pihak universitas seperti itu. Terkait dengan beasiswa, ini program studi S2 Matematika ini kan terakreditasi unggul ya. Karena terakreditasi unggul, maka dia menjadi salah satu program studi yang eligible untuk dilamar oleh calon pelamar beasiswa LPDP ya. Adik-adik pasti sudah tahu ya, LPDP beasiswa memberikan beasiswa begitu banyak sekali, tapi tidak semua prodi merupakan program studi yang eligible untuk dilamar. Nah, ini program studi S2 Matematika merupakan salah satu yang eligible. Karena apa? Karena unggul akreditasinya. Selain beasiswa LPDP, program studi S2 Matematika juga merupakan salah satu program studi yang eligible untuk dilamar oleh calon penerima beasiswa BPI, yang semuanya ya, baik LPDP maupun BPI itu mensyaratkan TOEFL dan TPA yang tinggi. Tidak cukup dengan syarat minimum yang disyaratkan oleh UGM. Ini ada syarat minimum yang lebih tinggi untuk bisa melamar beasiswa LPDP dan BPI tersebut. Jadi adik-adik, kesempatan sangat banyak ya. Adik-adik silakan masuk ke linknya LPDP dan BPI, nanti di sana akan mendapatkan bahwa salah satu program studi yang eligible untuk dilamar beasiswa LPDP dan atau BPI-nya itu adalah program studi S2 program studi Magister Matematika. Terima kasih untuk UKT. Saya rasa untuk yang jalur reguler itu relatif murah gitu ya, hanya 11 juta seperti itu. Tapi untuk yang jalur kerjasama ini UKT-nya itu adalah 19 juta, sedangkan untuk mahasiswa asing sebesar 37 juta. Saya ingin menambahkan sedikit ya, untuk program studi S2 Matematika jalur by research ini ada beberapa kelompok peneliti yang menawarkan kepada adik-adik untuk bisa mendapatkan beasiswa, dalam tanda petik beasiswa ya, tapi sebenarnya adalah pembiayaan penelitian dari tim tersebut. Silakan adik-adik melihat ke websitenya Departemen Matematika. Di sana paling tidak sekarang ada at least satu kelompok penelitian yang menawarkan pembiayaan dengan bagian dari penelitian dosen tersebut. Kemudian harapannya kita tahun depan, kalau semester ini kita tidak lagi bisa melakukan. Jadi pada semester 1 kemarin kita ada beasiswa 50% UKT. Mudah-mudahan pada tahun akademik yang akan datang program studi S2 Matematika juga akan menawarkan beasiswa 50% UKT. Demikian adik-adik, mudah-mudahan adik-adik akan betul-betul mendaftar ke program studi S2 Matematika yang sudah siap ya untuk adik-adik bergabung bersama kami. Tentu saja adik-adik harus melalui proses-proses, salah satunya adalah tes. Oleh karena itu dipersilakan untuk mempersiapkannya. Di sana ada kisi-kisinya ya. Ada yang bertanya soalnya kayak apa? Oh, itu ada kisi-kisinya. Di mana kisi-kisi soal tes itu ada di websitenya S2 Matematika. Demikian tambahan dari saya. Terima kasih Bu.